Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yanti Marlina, CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Pada kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Aksi nyata kali ini adalah membuat keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru, dan saya juga akan melakukan sosialisasi terhadap rekan-rekan guru yang berada di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru supaya budaya positif ini bisa kita terapkan secara bersama-sama dan bisa memajukan sekolah kita dengan baik, tercipta peserta didik yang bagus, yang memiliki karakter dan memiliki budaya positif yang bagus, serta juga guru juga memiliki budaya yang bagus yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap siswa kita. Yang pertama kita lakukan adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang melakukan kegiatan ini adalah peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta mempunyai akhlak yang mulia. Tujuan aksi nyata 1. Menumbuhkan budaya positif dengan menebalkan karakter murid. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid. Tolak ukurnya yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan pembuatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, terciptanya budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah sesuai penerapan nilai profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan atau lini masa tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di kelas di sekolah. Yang kedua, membuat keyakinan kelas dengan siswa untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kelima, melakukan tindakan budaya positif baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah dibuat dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Aksi nyata dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ustazah semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SD Muhammadiyah 1. Yes. Ya, oke. Anak-anak ustazah, hari ini adalah hari kita pertama sekolah. Jadi hari pertama sekolah ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita atau menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas kita. Jadi sebelum kita mulai belajar atau melanjutkan pembelajaran untuk seterusnya, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat itu yang akan kita terapkan untuk 1 semester ke depan. Seandainya ada perubahan, akan kita lihat lagi nih kesepakatan apa yang harus kita buat. Setuju anak-anak ustazah semuanya? Setuju. Oke, nanti ustazah akan kasih kertas seperti ini. Jadi anak-anak ustazah semuanya silakan maju ke depan buat satu kesepakatan kelas kita. Contohnya boleh di bidang disiplin,
teman-temannya, lingkungan kelas, atau tentang buku, boleh. Tentang apapun yang penting berpihak kepada murid, ya. Peraturan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat ini harus berpihak pada murid, yaitu tentang kalian bisa melakukan apa saja, tetapi ada batasannya, gitu ya. Kalian boleh melakukan sesuai dengan apa-apa yang harus kita kerjakan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bersedia Ustazah kasih kertas ini? Bersedia. Oke, silakan pikirkan dulu satu-satu kesepakatan apa yang harus kita buat atau tentang peraturan apa yang akan kita buat. Baiklah, anak Ustazah semuanya akan Ustazah kasih kertas. Silahkan buat satu kesepakatan kelas, nanti ditempelkan di papan tulis. Contohnya seperti ini ya. Nah, tinggal ditempelkan seperti ini. Bisa anak Ustazah semuanya? Bisa. Mulai, silahkan pikirkan satu. Usahakan beda dengan teman kita. Nggak usah dibuat nama ya, biar Ustazah bisa mencerna apa yang Oke, Nana Ustazah, silahkan dipikirkan dulu kesepakatan apa yang akan kita buat, peraturan apa yang bisa kita terapkan di kelas kita. Usahakan yang bagus-bagus ya, supaya ada perubahan untuk diri kita sendiri dan untuk teman-teman kita semuanya. Terus silahkan dibuat dulu, Ustazah kasih waktu. Oke. Ya. Apa nak? Oke. Apa aja yang penting, yang baik-baik, yang berpihak kepada murid. Banyak loh contohnya, ya kan? Mulai dari disiplin, pakaian, pelajaran. Mau tambah? Ada yang mau tambah? Udah siap semuanya? Apa belum? Ayo silahkan dibuat. Udah nak? Nah, nanti silahkan bergiliran maju ke depan yang satu tunjuk duluan ya. Dari kelompok ini, tengah atau sebelah sana. Itu kelompok yang saya tunjuk silahkan maju secara bergantian. Oke, anak Ustazah udah siap? Nah, sekarang kita akan menempelkan di papan tulis kesepakatan apa
rapikan ya nak. Ya yuk dari belakang, tiga ke belakang. Nah, bisa jatuh. Yuk silakan dilanjutkan Arsyad Isirat. Rapikan ya nak. Udah. Hani. Yuk, Gege. Nah selanjutnya Aisyah Alia. Haidar Faras. Oke, udah semuanya? Ya. Kita akan baca dan kita akan kelompokkan sesuai dengan kelompoknya nanti masing-masing. Kelas harus rapi. Setuju? Setuju. Kelas harus rapi. Jadi yang setuju, nih, saya taruh di sini rapikan. Kelas harus rapi nih. Saya akan menghormati guru. Setuju? Setuju. Bagus. Nih, saya akan menghormati guru. Nih, semua siswa pakaian selalu rapi. Setuju? Nah, lanjut. Tidak boleh berkata kotor. Setuju? Setuju. Semoga ya nak, setelah kesepakatan kelas kita buat, kelas kita terutama adalah kelas yang memiliki budaya positif. Tahu budaya positif? Memiliki nilai-nilai yang bagus, keyakinan yang bagus, dan nantinya bisa dicontoh sama kelas lain. Kita lanjutkan. Piket tepat waktu. Setuju? Setuju. Bagus. Sopan kepada guru dan taat. Setuju nggak nih? Setuju ya. Masih banyak lagi. Tidak boleh berkata kotor. Udah tadi ya. Nih saya dekatkan ya. Nih satu tempatnya. Lanjut. Setiap siswa harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Juga ada temannya tadi kan? Nih temannya. Sama maksudnya. Baju selalu rapi. Nah, ini juga temannya ya. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Nih bagus nih. Karena kebanyakan anak-anak ustazah cuma ini penyebabnya ya kan? Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Lanjut. Tugas selalu siap. Setuju? Setuju. Oke, tugas selalu siap. Nih temannya. Nih ya. Tugas selalu siap. Ada apa di sini? Datang tepat waktu. Ini termasuk disiplin. Setuju ini datang tepat waktu? Setuju. Hampir sama dengan piket ya. Lanjut. Ini datang tepat waktu lagi. Sama. Yuk. Piket dengan bersih. Bagus nih. Piket dengan bersih. Kadang-kadang kan ada. Dia piket tapi nggak bersih. Ada nggak kayak gitu? Ada. Sudah nyapu tapi masih banyak sampah. Nanti kelas siapa yang kotor? Kelas kita juga kan? Nih temannya. Tentang piket. Jika terlambat pintu nggak dibuka, harus disiplin. Ini maksudnya jika terlambat
pintu nggak dibuka, contohnya nih kita lagi berdoa ya. Ketika berdoa boleh nggak ngetok-ngetok pintu? Ya, kita tunggu teman kita berdoa dulu, setelah itu baru masuk ya. Ini maksudnya nih. Tentang disiplin juga nih, kebanyakan tentang disiplin ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ada tempat sampah di kelas kita? Boleh kita buang sampah sembarangan? Nah, harus kita buang sampah di tempatnya. Nih juga. Ya. Oh iya, boleh. Memperhatikan guru menjelaskan pelajaran kelas. Memperhatikan guru, ini bagus juga nih. Kenapa? Kadang guru bicara di depan, anak-anaknya asik di belakang. Ada kayak gitu, Pak? Ada kan? Nah, memperhatikan guru nih temannya. Yuk, tidak boleh berkelahi. Ada yang suka berkelahi di sini? Nah, tidak boleh berkelahi. Di mana tempatnya nih? Sini ya. Di bawah nanti. Permisi kepada guru atau ketua kelas. Ya, jika kita mau keluar kelas, kita harus permisi. Jangan-jangan nanti guru kehilangan mana ya? Nah, nggak ada kan? Makanya harus permisi. Nih temannya. Lanjut. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Nih saat apapun sebenarnya nggak boleh loh mengganggu teman. Bukan saat belajar aja. Nih, berhubungan dengan teman. Datang tepat waktu. Disiplin ya. Tidak mengganggu teman. Piket sesuai jadwal. Kadang ada dia piket lari pulang. Ada nggak di sini kayak gitu? Setelah kita kesepakati seperti ini, tidak ada yang piketnya tuh lari pulang. Piket sesuai. Tidak boleh berkata kasar di temannya. Tidak boleh kata kotor ya. Kotor atau kasar. Nih, mengaji Iqra atau Al-Quran setiap pagi dengan wali kelas. Ini bagus juga, ini sudah kita lakukan juga ya. Meskipun semuanya ada yang nggak datang. Membaca Asmaul Husna setiap hari, bagus nih. Tidak boleh berkelahi, ini temannya tadi. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah Anda buat. Bisa diterapkan di semuanya? Bisa. Ada lagi nggak tambahannya? Ada lagi nggak rasanya tambahannya? Ada? Inilah kesepakatan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Semoga kita bisa melaksanakan kesepakatan ini dengan baik. Ini beberapa kesepakatan yang sudah kita buat. Di antaranya banyak tentang disiplin, tidak berkata kotor, tidak boleh menyebut nama orang tua, sopan kepada guru, baju selalu rapi. Coba Nak Saza lihat bajunya masing-masing. Nih, memperhatikan guru, tugas selalu siap, datang tepat waktu, piket sesuai jadwalnya masing-masing. Anak-anak ustazah, itulah kesepakatan yang kita buat. Semoga yang kita buat ini bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita terutama. Ya, kalau seandainya ada perubahan lagi nantinya akan kita bicarakan lagi atau akan kita buat kesepakatan kelas yang baru. Setuju anak-anak ustazah dengan kesepakatan ini? Setuju. Oke, ini mulai berlaku hari ini. Mulai berlaku hari ini. Ketika ada misalnya yang ustazah, di perjalanan nantinya gimana kalau kita lakukan yang ini, bagaimana yang ini, boleh dikasih saran ke ustazah ya. Yang penting ini adalah kesepakatan kelas kita. Oke anak-anak ustazah semuanya. Oke, jadi untuk kesepakatan
pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang ada bisa kita terapkan dan kita bisa implementasikan untuk kelas lainnya. Penerapan budaya positif di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan peraturan atau kesepakatan kelas kita, yaitu berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Ayo ketua kelas silahkan disiapkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas, anak-anak semuanya kita akan tepuk anak soleh dulu. Masih ingat tepuk anak soleh? Yuk, 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Sekali lagi, Islam, Islam, yes. Oke, anak-anak ustazah masih ingat ya? Semoga kita semua menjadi anak yang soleh. Dan barisan yang paling rapi yang termasuk yang perempuan, silakan masuk dulu ke dalam kelas. Silakan duduk sesuai tempat duduknya masing-masing. Yuk, lanjut yang laki-laki. Silakan duduk di tempat masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerapkan budaya positif di kelas, akan melaksanakan sholat duha berjamaah dan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Setelah melaksanakan sholat duha, kami akan membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Malim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Alim, ya Khabir. Selanjutnya kita akan melaksanakan atau membaca Al-Quran secara bersama-sama dan bergiliran.
Penerapan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Inilah kebiasaan budaya positif setiap hari kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Zikir bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Rabbana subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sesudah alhamdulillah baru Allahu Akbar. Sesudah itu baru kita berdoa. Tangannya berdoa bagaimana? Tangannya berdoa bagaimana? Ayo. Nah, angkat tangannya dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan pembacaan Asmaul Husna. Berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattar ya Alim ya Khabir ya Basir ya Hafiz ya Rafiq ya Mu'izz ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Wahhab ya Wakil ya Rafi ya Matin ya Wahid ya Hamid ya Musil ya Mugni ya Mughith ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muqaddir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Ahad ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Adar ya Nabi ya Muhammad ya Hadi ya Ali ya Baqi ya Waris ya
Kegiatan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang kesempatan hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Yanti Marlina, CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Budaya positif yang biasanya harus kita terapkan di setiap sekolah, yaitu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam suatu kelas. Jadi kalau sekolah kita sudah memiliki budaya positif, insya Allah sekolah kita akan bisa mempunyai budaya positif di luar sana. Anak-anak kita ini bisa menerapkan budaya positif dimanapun mereka berada. Selanjutnya, ini paradigma ya Bapak Ibu, kita harus mengubah paradigma kita terhadap pendidikan. Paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang seperti kita ketahui dulu pembelajaran berpusat pada guru. Tapi pada saat sekarang ini kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa contohnya? Ya, ini intrakurikuler atau ekstrakurikuler yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu, disiplin positif dalam proses pembelajaran. Hal ini kita lakukan untuk mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama halnya dengan hukuman. Kebiasaan kita ya Bapak Ibu, mengasih hukuman kita anggap itu disiplin. Sebenarnya tidak. Menerapkan disiplin itu lebih dekat dengan kita mengasih konsekuensi, bukan mengasih hukum kepada siswa. Contoh perilaku disiplin yang ada di sekolah. Semua sekolah sudah mempunyai perilaku disiplin, antara lain masuk sekolah waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, menaati peraturan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, sampai menghormati guru dan seluruh sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus, setiap kita atau anak didik kita harus mempunyai motivasi. Kalau tidak mempunyai motivasi, di tujuan untuk pergi ke sekolah. Jadi motivasi itu apa? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu tersebut. Contoh, kita pergi ke sekolah, apa motivasi kita? Mau mengajarkan peserta didik, atau anak-anak kita mau ngapain dia ke sekolah? Mau mendapatkan ilmu pengetahuan. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu insight yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuannya. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita mempunyai motivasi, maka kita akan lebih giat lagi untuk mencapai. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi
diri. Anak-anak kita yang punya permasalahan di dalam kelas itu adalah anak yang tidak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Itulah yang menyebabkan kenapa anak itu bertingkah di dalam kelas. Kalau semua kebutuhan ini terpenuhi, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya anak bermasalah, berkelahi dengan teman. Itu kan kebiasaan anak-anak mencari perhatian dari gurunya, ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia yang seperti kita ketahui tadi, kebutuhan fisiologi akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan apresiasi. Ternyata anak-anak kita hargai, oh kamu bagus. Nah, itu sebuah kebutuhan dasar bagi dia. Anak-anak yang mempunyai permasalahan di rumah cari perhatian di sekolah. Karena apa? Karena kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau mereka tidak mendapat kebutuhan dasar manusia, itulah yang menyebabkan mereka bertingkah atau mencari orang lain untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya nih, kelima, posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol ini semuanya pasti pernah kita lakukan. Guru sebagai penghukum. Meskipun ini tidak boleh kita lakukan. Kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita guru ini sebagai teman bagi siswa kita. Yang keempat, kita memantau, melihat keadaan murid kita. Dan kelima, manajer. Posisi yang paling bagus memang posisi manajer yang bisa kita lakukan atau kita ini anak-anak Ustaz, ini Bapak Ibu contoh restitusi yang biasa penghukum. Patuhi aturan saya, awas. Itu tipe-tipe orang penghukum, bahasanya tegas, matanya melotot, mukanya merah. Itu tipe-tipe guru yang suka menghukum. Awas ya, kalau tidak kamu lakukan ini, ada hukuman yang untuk kamu. Itu tipe-tipe guru penghukum. Kita sebagai guru mengusahakan tidak melakukan posisi penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat masalah atau kita adukan anak murid kita, kamu melakukan ini, kasihan nggak sama ibu tiri kamu di rumah? Pasti sering kita melakukan kayak gitu kan? Nah, itu kita buat peserta didik kita merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Merobek-robek buku, kamu mahal nggak buku ini? Kasihan loh mamanya beli. Pasti pernah kita ucap seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, inilah contoh restitusi kedua pembuat atau merasa bersalah bagi peserta didik kita. Yang ketiga, kalimat yang mungkin pernah juga kita lakukan ini sebagai teman. Guru ini sebagai teman bagi peserta didiknya. Apa contoh kalimatnya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, pasti juga kita ya kan? Contohnya nih, ada dia berkelahi berdua sama temannya, atau bukunya ada yang robek. Gak apa-apa nak, nanti Ustazah bantu ya. Sebenarnya ini kita sebagai teman bagi murid kita. Ya, yang kedua nih, sanksi atau konsekuensinya apa? Kita sebagai pemantau, kita lihat dari depan ada siswa kita yang bermain ketika belajar. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Setelah beberapa lama, kita panggil ke depan. Contohnya Badu, Badu maju ke depan.
Apa Ustazah? Kamu tadi ngapain? Udah tahu kan konsekuensi kamu? Nah, kita kasih konsekuensi. Siapa yang tidak mengerti atau tidak memperhatikan guru, apa konsekuensinya? Contohnya menghapus papan tulis. Nah, itu guru sebagai pemantau. Selanjutnya, ketika anak kita melakukan masalah, kita sebagai guru itu manajer. Kita tanya apa yang harus dilakukan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi kita kasih anak kita kesempatan untuk memperbaiki dari kesalahannya. Itu salah satu kalimat sebagai manajer. Bukan kita biarkan aja dia setelah melakukan kesalahan, bagaimana cara kamu memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu ya salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih keyakinan kelas. Sebenarnya kalau keyakinan kelas, ketika kita masuk ke dalam kelas pertama kali, kita harus membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena ini yang akan kita terapkan selama kita mengajar nanti. Apa itu keyakinan kelas? Suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Contohnya, anak-anak semuanya hari ini kita membuat keyakinan kelas. Jadi ini akan kita patuhi satu hari ini. Apa saja contohnya? Contoh, maju anak hadir tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelas. Baju selalu rapi. Setelah kita membuat keyakinan kelas ini, kita harus mematuhinya dan menerapkannya di dalam kelas selama kita berada di dalam kelas. Nah, nih kita mengenal bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa menulis keyakinan yang telah tertulis. Apa yang telah dibuat sama siswa kita? Apakah bisa kita terapkan ke depan atau tidak? Selanjutnya, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Setelah dibuat semua keyakinan kelas, kita pilih dulu mana rasanya yang paling penting dan bisa kita terapkan bersama-sama. Contohnya nih, rambut tidak boleh panjang. Bisa kita buat itu? Tidak. Perempuan gimana? Nah, makanya kita harus memilih. Ya kan? Memilih mana yang paling tepat. Selanjutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kita tidak boleh terlambat. Harus kita ubah menjadi kalimat positif. Siswa datang tepat waktu. Nah, berbeda ya. Tidak boleh terlambat. Maka kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Siswa datang tepat waktu. Itu salah satu contoh kalimat positif yang kita ubah. Dan selanjutnya kita akan mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah kita buat semuanya, gimana anak-anak Ustazah, setuju nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Setuju. Nah, itu salah satu contoh menyepakatinya. Sampai di sini Bapak Ibu ada bertanya? Tidak. Mengerti Bapak Ibu? Nah, selanjutnya restitusi. Nih, restitusi ya, ini yang sering kita lakukan. Semua guru pasti pernah melakukan ini. Restitusi itu apa? Dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Saya pun mempraktekannya pada murid saya yang saya lakukan pelanggarannya di sekolah. Nanti boleh Bapak Ibu lihat contoh yang telah saya lakukan restitusi terhadap siswa-siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Apa saja langkah
yang kita lakukan? Yang pertama, kita stabilkan identitasnya. Stabilkan identitas peserta didik kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, bukan kamu aja loh yang melakukan kesalahan, yang lain juga pernah. Yang ini menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak kesepakatan kita seperti apa? Tuh menanyakan keyakinan kita. Dan Bapak Ibu, ini saya kasih sedikit contoh restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Silahkan dilihat nantinya. Nah ini ya, Cahaya, siswa kelas 5 1 SD. Nih. Cahaya, kamu tahu sering tidak memakai seragam. Apakah kamu tahu tidak memakai seragam itu adalah perbuatan salah? Iya. Sudah berapa kali Cahaya tidak memakai seragam? Apakah Cahaya bersedia memperbaiki kesalahan Cahaya? Iya. Apa yang menyebabkan Cahaya tidak memakai seragam? Karena baju seragam saya belum dicuci. Kenapa belum cuci Cahaya? Saya ikut ibu saya ke rumah nenek. Ngapain Cahaya ke rumah nenek? Saya menjenguk nenek yang lagi sakit. Cahaya, kamu tahu kesepakatan sekolah kita, semua siswa harus memakai seragam. Supaya apa? Supaya kita menjaga persatuan dan kesatuan, meminimalisir kesenjangan sosial, dan kita semua seragam ini adalah identitas sekolah kita. Ini yang membedakan sekolah kita dengan sekolah orang lain. Jadi, apakah Cahaya tahu manfaat dari memakai seragam ini? Iya. Jadi ketika Cahaya tahu apa manfaat memakai seragam, apa yang Cahaya lakukan supaya Cahaya tetap memakai seragam setiap hari? Saya akan memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Dan ketika belum dicuci, apa yang Cahaya lakukan? Sebelum ke rumah nenek, saya akan mencuci seragam. Oh, bagus Cahaya. Hani, kemarin Hani tidak piket kelas. Apakah Hani tahu tidak piket kelas itu adalah perbuatan yang salah? Iya. Sudah berapa kali? Apakah Hani bersedia memperbaiki kesalahan Hani? Kemarin tidak piket kelas. Kenapa Hani tidak piket kelas? Karena saya sempat dijemput Kenapa cepat dijemput Hani? karena rumah saya jauh dan hari sudah mau hujan. Saya takut hujan di jalan. Hani tahu kan kesepakatan kelas dan peraturan kelas kita harus tetap piket kelas dan menjaga kebersihan. Kita tahu kalau lingkungan kita bersih, kalau kita bersih, maka kita akan nyaman dalam belajar dan terhindar dari penyakit. Kelas ini jadi bersih. Apa yang Hani ingin kelas ini menjadi bersih? Iya. Apa yang harus kita lakukan supaya kelas ini menjadi bersih? Piket kelas, membuang sampah pada tempatnya. Iya. Ketika pindah, saya akan bilang kepada orang tua agar terlambat dijemput oleh orang tua. Saya senang ketika saya tidak memakai seragam. Saya tidak dihukum dan saya lebih bisa memahami kesalahan saya dan tidak mengulanginya lagi dan akan disiplin dalam mengikuti peraturan sekolah. Saya senang ketika saya tidak piket kelas, saya tidak dihukum dan saya lebih bisa memahami kesalahan saya dan tidak mengulanginya lagi. Ini ya contoh salah satu tindakan validasi tindakan yang salah.
Itu contoh restitusi yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu. Kita tidak menghukum anak, tapi menanyakan apa penyebabnya dan bagaimana langkah ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, itulah sosialisasi budaya positif yang saya lakukan. Apakah Bapak Ibu ada bertanya? Apa? Kita nggak boleh marah-marah, tapi kita tanyakan kenapa mereka melakukan hal itu. Ya, tidak ada yang marah. Kita sebagai guru itu ada 5 dasarnya. 1, sebagai penghukum. 2, kita membuat siswa kita itu merasa bersalah. 3, kita sebagai teman. 4, pemantau, dan 5, sebagai manajer. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh memarahkannya. Tapi apa yang kita lakukan? Restitusi. Ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Tanya Bu, Ya. kan kita lakukan apa tadi restitusi tapi nggak berhasil Bu, bagaimana tuh Bu? Ya memang setiap kegiatan kita tuh tidak semuanya berhasil. Tetapi ketika kita sudah berusaha, nggak 100%, 80% insya Allah akan berhasil. Beberapa siswa kita akan mengetahui apa itu kesalahannya. Ada lagi pertanyaan Bu? Udah. Ibu Bapak ada pertanyaan Pak? Ada Bu. Ya boleh. Iya. Kalau tadi keyakinan kelas Ya boleh. Iya. Lanjut Pak. Ini jika anak itu terlambat, kita memberikan hukuman seperti berdiri di depan, gimana itu Bu? Ya boleh ya Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita melakukan anak kita melakukan kesalahan, contoh siswa terlambat olahraga, ketika teman lainnya sudah mulai pemanasan, satu siswa terlambat, dia tidak ikut pemanasan, padahal gurunya sudah memulai. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan kasih dia konsekuensi, tapi berhubungan dengan pelajarannya. Contoh, kayak siswa tadi yang terlambat, kamu sudah terlambat, tahu kamu kesalahan kamu apa? Tahu apa kesalahan kamu? Saya terlambat, Zak. Kamu sudah melakukan pemanasan belum? Belum. Ya, silakan anak-anak yang terlambat tadi kita suruh dia berolahraga atau pemanasan selama 10 kali. Begitu juga dengan siswa kita yang terlambat. Ketika ada siswa kita yang terlambat, jangan kita hukum dulu. Kita tanya dulu apa penyebabnya. Kalau dia baru 1 kali, mungkin masih bisa kita maafkan. Kalau berulang-ulang kali, ya seperti tadi kita tanyakan dulu penyebabnya. Mana tahu misalnya kendaraannya bocor, atau hujan, atau orang tuanya ada kendala lain. Nah, maka dari itulah kita harus cari penyebabnya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, kita harus beri dia konsekuensi. Apa yang harus kita lakukan? Boleh membuat dia berdiri dulu di depan sekolah sebentar, atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan disiplin. Tapi kita tidak menghukumnya, kita tanyakan apakah sesuai dengan konsekuensi yang kita lakukan, sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apa konsekuensinya, itu yang harus mereka jalankan. Oke Bapak Ibu, sudah paham? Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah sosialisasi yang bisa saya lakukan tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semuanya, dan bisa kita terapkan di lingkungan kita, di sekolah kita. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.